Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Hai fashionista, welcome back with me Natalia Hosiana di Mix and Match, sebuah program yang akan memberikan Anda inspirasi untuk berbusana dan juga update fashion terkini. Nah fashionista, penasaran gak sih kira-kira tema seperti apa yang akan kita bahas hari ini? Lihat bukti berikut ini ya. Fashionista, arti feminin dalam fashion adalah gaya berpakaian yang menarik, manis, dan khas dengan kesan kalem dan lembut. Ciri-ciri gaya feminin dalam fashion antara lain memiliki selera berpakaian yang menarik, mampu melakukan mix and match dengan baik, memilih warna-warna yang lembut, menggunakan garis desain yang lembut. Anda yang senang dengan gaya feminin elegan, bereksperimen dengan berbagai bahan yang ringan seperti chiffon atau detail seperti lace, brokat, dan sejenisnya bisa menjadi pilihan. Keanggunan Anda akan menonjol dengan bahan pakaian yang ringan dan menunjukkan karakter ala wanita berkelas. Seperti apa konsep busana feminin karya desainer yang satu ini? Let's find out! Nah fashionista, itu dia nih, tema kita untuk hari ini adalah feminim look dengan hand beading. Penasaran gak sih kira-kira kita mau ketemu desainer siapa hari ini? Stay tune ya fashionista, ikutin aku. Oke fashionista, ini dia nih desainer kita hari ini yaitu Marcella Mulyawan. Halo Ci. Halo Nata, hai viewers. Nah Cici, kita ngobrol-ngobrol sedikit ya. Sejak kapan nih Cici ini terjun ke dalam dunia desain? Oke, kalau pertama kali ke dunia desain itu sejak kuliah, karena aku sendiri kuliah fashion design, lulusnya di tahun 2020. Nah, sejak saat itu menekuni dunia desain, buat gaun, buat dress sampai sekarang. Wah, berarti memang dari kecil memang pengen suka banget ya ngedesain gitu? Suka banget, jadi mulai dari fashion illustration, terus mulai gambar-gambar model apa nih yang bagus, styling-styling, sampai akhirnya harusnya aku bisa nih buat baju sendiri gitu. Sampai akhirnya diwujudkanlah mempunyai studio sendiri sekarang ini ya Ci ya? Betul. Nah tapi kalau misalnya aku ngeliat-ngeliat ya, Cici juga sebenarnya aktif nyanyi ya Ci ya? Boleh diceritain gak sih itu gimana nih ceritanya dari seorang fashion designer, terus sampai akhirnya bisa menjadi penyanyi juga? Ups, ketahuan ya, jadi penyanyi juga. Oke, jadi untuk jadi penyanyi itu juga seiring aku mendesain pakaian atau dress ya, aku memang hobi juga nyanyi. Jadi awalnya hobi, lalu lama-kelamaan sering tampil, aktif dari satu panggung ke panggung lainnya, sampai pada akhirnya kenapa aku nggak jadi penyanyi juga nih? Karena I love singing, I love the industry, I love music, dan waktu aku nyanyi, aku bisa pakai baju rancangan aku sendiri juga. Wah, jadi sekalian ya, sekaligus memperkenalkan rancangan sendiri. Betul. Wah, ini bisa banget nih fashionista jadi salah satu trik marketingnya juga ya, Ci ya. Nggak salah. Betul. Nah, tapi nih, membedakan ciri khas dari Marcella Mulyawan ini dengan desainer-desainer lain itu apa sih, Ci? Oke, kalau aku sendiri waktu mendesain sebuah gaun itu ya, aku tuh punya konsep atau punya pattern di kepala aku tuh sebuah gaun itu seperti sebuah lukisan. Jadi mungkin bahan yang sama, detail yang sama, ketika aku ulang itu nggak akan sama persis gitu. Jadi kita punya ciri khas seperti hand beading, terus embroidery, dan bahan-bahan yang kita pilih itu memang ciri khas dari brand aku sendiri gitu. Nah, tadi kan Cici juga sempat menyebutkan nih kalau misalnya tadi melukis itu sama seperti merancang desain baju ya, Ci ya. Nah, Cici mendapatkan inspirasinya itu dari mana sih? Wah, kalau ditanya dari inspirasi ya, sebenarnya banyak banget dan aku nggak bisa mematok satu hal itu jadi inspirasi karena kadang gini, aside from designing and also singing, I also love traveling. Jadi kadang when I'm traveling, I see a lot of different places. I see new objects, I see new aesthetics in that particular country. Jadi ada sesuatu yang baru yang aku bisa bawa ke desain aku. Gitu. Oke, jadi dari bermacam-macam ya? Iya, atau dari misalnya lagu-lagu yang aku dengerin juga kadang aku
explore ya, kayak nonton video klipnya, nonton waktu si artisnya itu lagi konser dan lain-lain. Nah, jadi aku olah, aku temuin yang paling cocok, gimana caranya aku bisa masukin ke desain aku. Wow, berarti inspirasinya ini bisa datang dari mana aja ya Betul. fashionista ya, dan akhirnya dituangkan ke dalam sebuah desain baju itu sendiri ya Ci ya. Nah tadi Ci Marcella juga sempat menyebutkan kalau ciri khas desain Cici ini ada handbeads-nya. Nah itu seperti apa diaplikasikannya? Jadi handbeads kita itu banyakan di atas bordir, di atas embroidery objects, dan nanti di desain aku kalian bisa nemuin banyak objects itu hewannya burung. Jadi sesuatu yang ada feathersnya, sesuatu yang ada bulunya, ditambah juga beadings yang ada bulu-bulunya. Jadi feathersnya itu ada kesan mewah dan bisa bergerak gitu loh. Jadi kayak kelihatannya satu dress itu tuh nggak stagnan, dia dinamis gitu loh. Jadi bisa ada movementnya. Wow, keren banget ya. Tadi kalau misalnya dari penjelasan aja sepertinya jadinya mewah banget dressnya ya Ci ya. Nah untuk menggunakan itu kan sepertinya kedengarannya susah banget. Challenge-nya itu apa sih Ci? Yang pasti kita selalu berpacu dengan waktu, dan hand beading itu membutuhkan selain waktu yang lama juga keahlian yang benar-benar harus precise. Karena kalau misalnya salah satu beads itu hasil keseluruhannya bisa nggak seprima yang awal gitu. Gitu sih kalau untuk beading ya. Tapi memang dari awal ini Ci Marcella sudah menekuni untuk oke aku mau mendesain baju dress seperti itu atau bagaimana nih awal mulainya? Nah, iya banget. Itu ceritanya pada saat aku kuliah dulu, kita kan disuruh pilih major ya. Nah, major yang aku pilih itu namanya New Couture atau Nouvelle Couture. In French, they call it Nouvelle Couture, artinya couture baru atau teknik jahitan baru. Itu di dalamnya ada teknik-teknik menjahit yang udah dikembangkan dari zaman ke zaman. Mungkin siluet-siluetnya tuh tetap sama, klasik gitu ya, tetap seperti aku kan buatnya dress untuk wanita ya, jadi feminin, klasik siluetnya, tapi detail-detailnya itu yang kita bisa kembangin. Jadi misalnya embroidery itu nggak cuma hand embroidery yang langsung ditaruh di kainnya, tapi ada yang kita bisa aplikasiin dia secara 3D gitu. Nah, setelah aku pilih major itu, aku dalamin, ternyata aku makin suka, dan memang dari situ aku merasa aku bisa explore banyak banget macam-macam bahan, macam-macam details. Jadi aku makin seru aja di dresses gitu. Seperti yang tadi Ci Marcella juga sempat sebutkan ya, supaya nanti ada desain-desain yang jadi sepertinya 3D nyata supaya bisa bergerak seperti itu ya Ci. Iya. Nah target Ci Marcella sendiri ini dalam dunia fashion apa sih Ci? It's partly my passion ya, fashion itu. Jadi aku melihat brand aku ini sebagai sebuah wadah juga untuk aku berkarya. Yang pasti ingin lebih dikenal lagi, ingin punya, aku akan terus memperkenalkan ciri khas aku di industri fashion di Indonesia, sehingga mungkin bisa jadi lebih banyak orang tahu, oh kalau lihat dress ini mereka langsung tahu ini dress dari Marcella gitu, karena dengan karakter dan keunikannya itu. Jadi ada ciri khasnya sendiri untuk dikenal lagi ya Ci ya. Nah tadi kita sempat ngobrol-ngobrol juga ya sebelum ini kalau Ci Marcella ini menyebutkan sempat memulai waktu saat pandemi ya Ci ya. Iya, betul. Nah itu boleh diceritain nggak nih challenge-nya seperti apa, dan juga misalnya kesusahannya seperti apa nih mencari marketnya dan juga mencari inspirasinya, apalagi pandemi ini kan bisa dibilang susah sekali ya untuk sebagian besar kita. Jadi waktu pandemi itu juga posisinya aku masih di final year di kuliah aku, di kuliah fashion itu. Tantangannya luar biasa banyak, karena pada saat itu kan kita ada lockdown dan kita nggak boleh kemana-mana tuh. Mungkin kendala awal itu dari kayak toko-toko kain tuh tutup, kita nggak bisa lihat bahan, kita nggak bisa pegang bahannya, nah itu problem banget. Tapi kita difasilitasi dengan seperti kayak Zoom class gitu ya, jadi via digital. Memang sulit sih, jadi kalau aku ngeliat teman-teman aku yang belajar bisnis, mereka kayak dengerin profesornya aja nulis-nulis gitu. Sementara aku tuh harus angkat-angkat kainnya, harus kasih lihat jahitannya rapi atau enggak, yang which is a bit impossible to see from the screen gitu kan. Cuman dengan semangat dan dengan dedikasi yang memang aku harus selesaikan ini, aku menyelesaikan studi aku di fashion design di tahun 2020 di Paris waktu itu. Juga dengan nilai yang aku kejar, yang aku inginkan, sampai saat itu aku bisa fashion show di sana for my graduate collection, dan selesai dari sana aku bisa dapat internship di situ. Wow,
Wow, keren banget ya ceritanya fashionista. Nah, berarti memang dari dulu ini sudah memulai karena tadi kuliah fashion juga ya, dan dari sana akhirnya pulang lagi ke Indonesia dan membuat brand sendiri ya, Ci ya. Iya. Nah, ini kan kalau misalnya kita ngomongin tentang dress atau misalnya gaun-gaun bridal seperti itu kan banyak sekali perkembangan trennya ya, Ci ya. Betul. Nah, untuk Ci Marcella sendiri nih ngikutin tren gak sih, Ci? Kalau boleh dibilang nggak begitu mengikuti tren kalau aku sendiri, karena aku lebih suka menggali dari karakter aku sendiri, terus aku lihat seperti apa ide aku ini kalau ditempatkan di market. Dari situ aku baru beradaptasi gitu. Karena tren itu sendiri kan akan istilahnya embrace mungkin lebih banyak masa ya. Cuman juga nggak selalu bisa mewadahi apa yang ada di ide kita, kadang gitu. Jadi aku mau menemukan a point where they meet, itu dimana aku ngeluarin apa yang ada di ide aku, tapi aku adaptasi di market tuh seperti apa sih. Kira-kira kalau baju kayak gini laku nggak ya gitu. Berarti ingin lebih memperkenalkan uniqueness-nya dari Marcella Mulyawan ini ya. Nah, kalau misalnya kayak gitu, menurut Cici sendiri, tadi kan seperti dibilang kalau tren itu memang lebih embrace banyak orang. Tapi misalnya nggak menggambarkan ini loh keaslian desainku loh. Nah, menurut Cici sendiri, industri fashion saat ini seperti apa sih, Ci? Di Indonesia sendiri ya? Boleh. Di Indonesia sendiri sebenarnya industri fashion ini udah very saturated. Jadi desainer Indonesia tuh hebat-hebat, banyak, dan gak hanya terkenal di Indonesia aja, udah di luar negeri juga udah banyak yang kenal kalau Indonesian designer tuh hebat-hebat, punya karakter masing-masing, punya value design masing-masing. Yang kalau menurut aku sendiri pribadi adalah dimana kita sebagai misalnya kayak satu komunitas desainer itu bisa saling supporting each other ya, bukan in a way competing kayak I'm better than yours atau gimana, tapi kita lebih kayak oh ya ini di Indonesia itu desain tuh begitu kaya loh, begitu banyak wastra yang kita bisa olah, begitu banyak keindahan yang kita bisa tanamin ke desain kita, dan it's a free ground gitu loh. Jadi kayak semua orang bebas berkarya, semua desainer maupun muda ataupun senior. Dan di situ kita bisa lihat kalau di Indonesia tuh indah banget sebenarnya untuk di fashion ya. Dan memang seni itu berarti bebas ya untuk semua orang mengeksplornya ya. Betul. Nah, fashionista jadi penasaran nggak sih kira-kira nih koleksinya dari Ci Marcella Mulyawan itu kayak gimana? Boleh nggak sih kita lihat-lihat, Ci? Boleh banget dah. Boleh ya. Kalau gitu stay tune ya fashionista, jangan kemana-mana. Nah, fashionista nih, sekarang aku sudah bersama Ci Marcella dengan koleksi-koleksinya. Penasaran gak sih pengen lihat seperti apa? Kita boleh ngobrol-ngobrol sedikit ya, Ci ya, tentang Boleh koleksi-koleksinya. Ini kalau misalnya lihat dari sini, wow, memang terlihat seperti gaun-gaun dan semuanya mewah-mewah ya, Ci ya. Thank you. Yes. Ada beberapa nih yang menarik perhatian aku. Di sebelah situ kali ya, Ci ya. Boleh diambil satu nggak, Ci? Oh ya, ini juga one of my favorite designs ya. Aku kasih lihat ya. Nah, jadi ini warnanya tuh nude champagne gitu. Warna-warna mewah lah kalau di dunia desain kita bilang tuh warna-warna yang dekat sama kulit ya, champagne, rose gold. Terus aku kasih aksen sleeve-nya tuh statement gitu. Jadi kan kadang ada tuh klien-klien yang aku nggak suka nih bare sleeve gitu, nggak mau tangannya kelihatan buntung gitu. Jadi aku kasih sleeve yang statement kayak balloon. Dari bahannya juga lucu kan, udah ada sparkle. Jadi for party dia udah all ready gitu. Terus aku ini kasih satu deret aja feathers, nah ciri khas aku gitu. Karena for me feathers tuh bakal kasih kesan looks banget, mewah banget. Padahal cuma satu baris aja. Terus dia kan cutnya juga lucu nih. Dia cutnya very tegas ya, very potong bawah terus potong ke atas, ada volume gitu. Terus yang spesial lagi ada belakangnya. Tuh. Wow. Di belakangnya backless. Seksi gitu. ya Iya. kalau kayak gini. Tapi backless juga safety karena kita kasih button di atas gitu. Wah, Jadi ini jalan kalau juga nggak misalnya- susah. Ada slitnya juga di Betul. depan gitu.
Wah, ini kalau misalnya dipakai kelihatannya looks very elegant dan juga kelihatannya cantik banget ya. Iya. Dan gak lupa juga nih ada hand beads juga di sini Iya, ya. pasti bidingsnya di mana-mana gitu. Wow, Ini for evening campuran-campuran. dress sih. Betul, bagus banget ya fashionista. Penasaran gak sih pengen lihat yang lain seperti apa? Yuk. Aku dari tadi ngeliatin yang ini nih, Ci. Nah, yang ini. Itu tadi ada Wah. feathers, di sini juga ada juga ya di You sini. have such a good eye, ya. Thank you. Oke, Iya, yang ini iya, gimana iya. nih, Ci? Ini sebenarnya ini ya sedikit berlawanan, bukan sedikit sih. Malah ini kayak menurut aku bener-bener lawannya yang tadi. Karena dari warna dia kan sebenarnya black ya, gelap. Cuman dia memang dari kainnya tuh udah unik. Ada motif dan ada patternnya. Dan yang satu hal yang perlu dinotis adalah this dress nggak banyak menampilkan skin ya. Dia tuh nggak banyak bolong-bolong, nggak banyak cut out, nggak banyak seksi yang mungkin orang bilang oh ya banyak bolong-bolong tuh seksi pasti kesannya. Tapi ini kalau dipakai walaupun nutup sampai leher, terus A-line panjang ke bawah, it's still sexy, I guarantee. Karena dengan ada feathers di kiri kanan nih ya, pundak, ini tuh kayak kesannya tuh vibe-nya tuh you're very dominating the room. And that's the sexiness of this dress. Wow, pokoknya kalau Ditambah misalnya ada beadingsnya di area depannya itu. Nggak banyak beadingsnya tapi it's very powerful. wow, pokoknya kalau pakai baju ini datang ke satu acara otomatis jadi pusat perhatian gitu ya, Ci ya. Betul banget. Wah, keren banget nggak sih ini fashionista? Nah, terus ada satu lagi nih, Ci ya. Kalau misalnya aku lihat tadi kan kita ngelihat dress-dress yang panjang-panjang semuanya. Nah, di sini aku ada yang pengen aku tanyain nih. Nah, dress yang ini nih, Ci. Oh, oke. Nah, ini kelihatannya lucu banget. Ini yang boleh aku taruh. Taruh dulu ya. Cici boleh minta tolong pegang Oke. ini. Oke. Nah, kalau yang ini dia seperti after party dress. Jadi ini kayak sepaha gitu. Terus yang spesial lagi dia asimetris. Jadi dia potongannya Seperti nggak ini sama ya? ya ke atasnya. So ada aksen ininya nih, hand beads birds-nya gini, embroidery. Warnanya silver, dasarnya ada kombinasi hitam. Jadi ini kalau untuk after party atau acara-acara yang membutuhkan banyak movement ya, dance gitu, ini cocok banget. Terus ditambah ini ada kayak ruffle-nya gitu, fringes ya, bukan ruffle. Jadi dia tuh kalau bergerak dikit aja, it seems like you're alive gitu loh. The dress is Seperti alive. ini ya. Iya. Wah, lucu banget nggak sih ini? Seksi tapi sekaligus kalau dipakai ini juga lucu banget kelihatannya ya, Ci ya. Nah, fashionista lihat nggak nih tadi koleksi-koleksinya Ci Marshala Mulyawan? Wow, bagus-bagus, seksi dan juga ada yang lucunya juga di sini nih ya, fashionista. Sesuai dengan tema kita hari ini nih, Ci, feminim dengan hand beading. Nah, menurut Ci Marshala sendiri, feminim itu seperti apa sih? Feminim itu ketika perempuan itu sebenarnya confidence with herself dan tentunya pakai baju aku dong. Betul banget ya. Dan kalau misalnya feminim dalam dunia fashion itu seperti apa? Feminim is when you really highlight the figure of a woman, the volume, then she's confident wearing it dengan karakter dia dan dia pede gitu. Wah, dan akhirnya meng-enhance beauty dari Yes, perempuan itu sendiri ya, exactly. Ci ya. Wah, aku jadi penasaran banget nih fashionista dengan tadi nih koleksi-koleksinya Ci Marshala dan juga nih koleksi-koleksi Ci Marshala kan bisa bikin kita lebih pede ya, Ci ya. Boleh nggak sih, Ci, pilihin 3 koleksi dari Ci Marshala buat aku pakai nih ditunjukin ke fashionista semua? Boleh banget dong. Boleh ya? Oke, kalau gitu jangan kemana-mana ya, ikutin kita terus fashionista. Fashionista jangan kemana-mana, setelah ini Natalia Hosiana akan mencoba busana rekomendasi dari desainer. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.